Wazkur, dan ingatlah, iz akhadna mitsaqa bani Israil, tatkala kami mengambil mitsaqo, ikrar atau perjanjian Bani Israil kepada Bani Israil, fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Wa qulna, dan kami berfirman, la ta'buduna, janganlah kalian menyembah, bitai wal ya'i, bisa dengan ya, bisa dengan ta, bisa la ta'buduna, bisa la ya'buduna. Ya, kalau la ta'budun, janganlah kalian menyembah. Kalau la ya'budun, kalian tidak akan menyembah. Illallah, kecuali beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi khobar atau berita bimakna nahyi, larangan, bahwa kita tidak boleh menyembah beribadah selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa quri'a la ta'budu, dan juga dibaca la ta'budu, kalimat la ta'budun itu. Jadi kepada Bani Israel, kepada umat-umat terdahulu, termasuk kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam, semuanya sama, diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok kenapa kesininya menjadi beda ajarannya, ya, menyembah kepada Nabi atau menuhankan Nabi, ya. Ada yang menyembah kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang benar semua agama itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti nggak ada orang yang menyembah patung, nggak ada yang menyembah gunung, nggak ada yang menyembah lautan. Kalau sekarang kan banyak banget, bahkan kadang sedihnya, mirisnya dilakukan oleh umat Islam. Kalau mau kaya, ya, pergi tuh ke Gunung Kawi, pulangnya jadi orang kaya. Kalau mau cantik, mau sukses, usahanya lancar, pergi itu ke Laut Selatan, nyembah sana ke Nyi Rorong atau Nyi Roro Kidul. Itu masih jadi keyakinan, masih dipercaya oleh sebagian orang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh setan, dirayu oleh setan, oleh iblis, dan orang itu terayu. Sehingga luntur akidahnya, luntur agamanya. Di samping pemahamannya yang dangkal terhadap ilmu agama. Tapi kalau kita melihat ayat ini, baik kita umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, atau umat-umat terdahulu sama, diperintahkan hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Baik kepada benda, kepada tempat, kepada manusia, bahkan kepada malaikat, sampai kepada Nabi sekalipun. Sampai Nabi mah khawatir, ya, yang beliau khawatirkan, aku dijadikan seperti orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua sebaik-baiknya, aibiron, atau berbaktilah, wazil kurba, dan kepada kerabat, ay al qarabati, atfun alal walidain, ya, wa bizil kurba, kalau mau dibaca lengkapnya itu diatopkan kepada alal walidain, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi, dan kepada manusia berkatalah kaulan, perkataan hasanan, yang baik. Apa perkataan yang baik? Ucapan yang mulia. Minal amri bil ma'ruf, ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan mencegah kepada perbuatan munkar, wasidki, dan jujur, fi sya'ni,
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warifqi, dan santun bihim, kepada mereka. Di ayat yang ke berapa nih? Ke-82 ya. 83. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Ini menjadi ibadah yang utama setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ridhonya orang tua menjadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan murkanya orang tua menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kaum kerabat, baik kaum kerabat dalam arti saudara atau kaum kerabat yang memang dekat rumahnya dengan kita, jangan sampai terbalik ya. Dan kadang memang juga terbalik, kalau sama yang jauh kita itu baik gitu ya, sama yang jauh kita itu hangat, akrab, tapi giliran sama tetangga kagak akur. Padahal kalau ada apa-apa pasti yang nolongin pertama siapa? Tetangganya, kerabat dekatnya. Kalau misalkan, maafnya nauzubillah, misalkan terjadi ada kebakaran, nggak mungkin kita nelpon yang jauh dulu atau ngundang yang jauh dulu, pasti yang dekat dulu. Atau ada kita dapat kesulitan, pasti yang dari dekat dulu. Ada yang meninggal, yang membantu, pasti yang dekat dulu. Ada masalah, yang dekat dulu. Jangan sampai sama yang jauh mah dekat, sama yang dekat malah jauh. Atau kepada anak-anak yatim. Siapa anak yatim itu? Yang tidak punya orang tua, tidak punya ayah. La walidu fis shaghir, dalam keadaan masih kecil. Kapan kecil itu? Yang belum mampu, belum mandiri, belum balik, itu yatim ya. Kalau bapak-bapak nggak bisa jadi yatim, saya juga yatim nih, berhak nih ya dapat santunan, enggak, apalagi udah dewasa. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin itu orang yang dia memiliki kebutuhan ya. Kalau misalkan kebutuhannya 10, saat dia usaha dia paling bisa mencari 8. Itu orang miskin. Kalau orang fakir lebih dari miskin. Kalau dia punya kebutuhan 10, paling dia bisa mencari, mengusahakan untuk kebutuhannya itu cuman 2, cuman 3. Itu orang fakir. Fakir miskin itu harus dibantu. Ya, janda-janda tua harus dibantu. Janda-janda muda harus dibantu juga kalau dia miskin ya. Dinikahin boleh Ustaz? Boleh. Boleh kalau dapat izin dan kalau berani ya. Kalau nggak berani jangan. Kalau nggak berani jangan bermain api, nanti kebakar. Wa qulul linnas, dan kepada manusia berkata dengan ucapan, dengan perkataan hasanan yang baik. Dan sebaik-baik ucapan itu berdakwah. Hasun nasi ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar liyafuja li sa'adatil ajali wal ajal. Mengajak kepada baikan, mencegah kepada kemungkaran. Berani nggak bapak-bapak tuh? Nanti malam pas tahun baru jangan ada yang bakar petasan. Hukumnya haram, tasabuh, berani nggak tuh? Nggak bisa-bisa dimusuhan tuh. Jangankan orang biasa, ustadz aja jarang yang berani, malah ustadz banyak yang ngedukung juga. Ustadz dalam rangka memperingati tahun baru nih, nanti ustadz ngisi ceramah ya. Nang nih disiapin lah bakakaknya amplop mah. Harusnya ustadznya itu ngomong, saya akan datang, tapi untuk muhasabah, untuk berdoa agar kita tidak terjebak kepada kultur ini. Harusnya gitu. Dan acaranya bukan memperingati, tapi zikir. Zikir juga kalau memperingati salah juga. Zikir apa caranya memperingati tahun baru itu salah. Hatta walaupun tahun baru Islam. Karena nggak ada peringatan, nggak ada hari raya dalam Islam kecuali 2, Idul Adha, Idul Fitri, 2 doang. Tapi kalau memanfaatkan waktu libur
dengan berzikir, dengan beribadah itu boleh. Syaratnya bukan untuk merayakan. Nah, kalau kita punya anak nih pengen bakar-bakar, kalau anak mah susah ya. Orang tuanya paham nih salah nih, ini nggak boleh nih. Tapi kalau anaknya ngelihat tetangganya, teman-temannya pada bakar-bakar, anaknya sedih juga kan, kita pak bakar apa kayak bakar sampah kayak apa kayak. Nah, kalau mau dilakukan misalkan ya udah. Tapi harus diingatin ini bukan memperingati tahun baru, ya bukan. Karena kalau sampai seperti itu bisa tasabuh kita. Dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang hasan, dakwah juga seperti itu. Makanya di Al-Quran tuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Seluruhlah ajaklah orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan bijak, wal hasanah dengan santun, dengan perkataan yang mulia. Ya. Dengan merangkul tidak memungkul, dengan mengajak tidak dengan mengejek. Banyak orang yang belum mengenal Islam, belum tahu Islam, dia hanya mengenal Islam dari luar saja, melihat orang-orang yang menyampaikan dakwah dengan keras, ya, dengan tidak bijak, bukannya tertarik malah takut dia. Tapi banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam melihat kemuliaan akhlak umat Islam. Seperti yang kemarin di Qatar kan, ribuan orang masuk Islam. Kenapa? Karena melihat kemuliaan akhlak umat Islam. Ternyata tidak sesuai yang diberitakan saat ini. Islam radikal lah, Islam keras lah dan sebagainya. Tidak, jauh dari itu. Dari itu semua Islam begitu mulia. Maka dalam berdakwah pun seperti itu. Ya, dengan baik, dengan santun dan mencegah kita kepada kemungkaran. Karena ini ayat berbicara tentang Bani Israel, sama kejujuran di dalam menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, nabi terakhir dan rasul utusan Allah SWT yang terakhir. Wa fi qiraati bidomil ha'i was-sukuni was-sini. Ini bisa dibaca wa qulul linnasi hasanan atau wa qulul linnasi husnan. Masdarun wusifa bihi mubalaghatan. Jadi teramat sangat, ya, dengan santun yang memang benar-benar santun, dengan perkataan yang benar-benar santun, perkataan yang benar-benar baik. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Ibadah salat menjadi ibadah yang mahdhoh, vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah zakat menjadi ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia di samping perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah vertikal, ibadah sosial. Ya, ini harus berbanding lurus kita dalam ibadah. Ibadah mahdonya bagus, saleh sosialnya bagus, saleh individunya juga bagus. Salah agama orang atau ada yang salah dari ibadahnya, kalau ada orang yang ibadah mahdohnya bagus tapi ibadah sosialnya kagak bagus. Kebalikannya juga sama, kagak benar kalau ada orang yang sosialnya bagus tapi ibadahnya kagak bagus. Orang ibadahnya bagusnya, salatnya rajin, berjamaahnya juga rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Tapi sama teman, sama saudara, sama tetangga ribut melulu, temenang salah seetik, ya. Ya, nggak boleh salah sedikit, ayam tetangga masuk ke rumahnya marah-marah dia, tetangganya dimarah-marahin, diomelin, nggak ada kayak gitu. Kucing. Oh iya, kucing, itu ya, kucing tetangganya masuk ke sana. Kucing sekarang mah kan beda sama kucing dulu ya. Kalau kucing dulu mah dikasih ikan tulang ikan aja mau luar biasa. Kucing sekarang makan susah. Kadang diberi hayam gembungon, hayang daging. Atau kebalikannya, ya, orang yang akhlaknya bagus, santun, mulia, tapi ibadah kagak, sholat kagak, zikir kagak, aurat kagak ditutup. Ada nggak kayak gitu? Anu hiji auratnya ditutup nih, pakai jilbab, bahkan hijabnya juga syar'i lah. Tapi
manyun kepanggil jelema tatarananya. Yang satu kagak pakai jilbab, auratnya kebuka, paha kemana-mana, dada kemana-mana, tapi santun banget Pak, misi. Itu dua-duanya kagak benar tuh. Yang benar itu ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Auratnya ditutup, akhlaknya juga santun, mulia, itu bagus. Ibadahnya, sholatnya rajin, ke tetangga juga baik. Ya. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka di sini ya banyak ayat yang serupa dengan ini, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Faqabiltum zalik, dan membenarkan perkara atau ikrar itu. Summa tawallaitum, tapi mereka Bani Israel malah berpaling. A'radtum anil wafa'i bihi, ya berpaling tidak memenuhi ikrar atau perjanjian itu. Fihi iltifatun anil ghaibati wal muradu aba'uhum. Ini dijelaskan maksudnya kepada bapak moyang mereka, ya. Bapak mereka dulu yang telah Allah ikrarkan, Allah ambil perjanjian untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, untuk berzakat, berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan berkata yang mulia kepada sesama manusia. Mereka mengingkari itu. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit yang patuh minkum dari kalian, wa antum mu'ridun, sebagian besar kalian berpaling, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, ilahil marji'u wal ma'ab. Nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-84 di pertemuan yang akan datang. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit, bala, musibah, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang semakin baik ibadah kita, ya, semakin baik urusan dunia kita, urusan akhirat kita, sukses dunia akhirat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah jadikan kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.